Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Abdullah Rosyada dengan NIM 2110001120140140105. Nah, jadi pada acara kali ini saya merupakan praktikan dari Geologi Struktur angkatan 2020. Ingin menjelaskan bagaimana penggunaan software DIP sendiri pada acara kekar, sesar, dan juga lipatan. Nah, di sini buat teman-teman terlebih dahulu nih, untuk mendownload atau mengekstrak data software DIPS yang teman-teman sudah sediakan seperti itu. Nah, nanti teman-teman, karena di sini saya menggunakan DIPS 6, mungkin hak teman-teman bisa dengan aplikasi software atau DIPS yang berbeda mungkin. Di sini balik lagi itu merupakan hak teman-teman sendiri. Nah, di sini saya menggunakan DIPS 6. Nah, nanti kalian cukup masuk saja di aplikasinya, sehingga nanti pada muncul di bagian awal, teman-teman semua akan muncul di aplikasi DIPS kalau dengan menggunakan disk 6 seperti ini. Nah, lalu kita masukkan new atau baru di sini. Nah, teman-teman akan mendapatkan data seperti ini. Namun karena pada acara kali ini yang kita perlukan bukanlah deep atau deep direction, di sini yang kita perlukan adalah deep dan juga strike. Sehingga dari teman-teman semua ubah nih project setting yang ada di atas bagian layar teman-teman semua. Nah, project setting ini kita ubah dari deep atau deep direction, kita ubah ke strike right deep. Nah, sehingga akan kita dapatkan seperti ini contohnya. Nah, sehingga berubah dari deep direction berubah jadi strike right. Nah, setelah itu pasti teman-teman semua udah dapat data nih dari masing-masing acara seperti itu. Nah, data yang kita dapat di sini adalah seperti ini. Nah, teman-teman sendiri cukup pindahkan saja data yang sudah didapat CTRL-C, lalu pindahkan pada software DIPS teman-teman semua. Klik pada strike, lalu pindahkan di sini. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Data yang ada di Excel akan langsung berpindah di data software DIPS. Nah, semua datanya sudah ada. Nah, ini hampir sama dengan penggunaannya dengan StereoNet. Cuman berbedanya kita menggunakan software. Nah, di sini teman-teman semua kita bisa lihat vektoritas. Apabila di acara-acara sebelumnya mungkin apa yang kita dapatkan di sini menggunakan StereoNet berupa cashback, polar, baru mendapatkan titik-titik ini. Tapi di sini kita cukup mencet pada vektor pretest, di mana kita bisa melihat titik-titik untuk pembentukan kontur seperti itu. Nah, lalu kita pencet kontur pretest yang ada di sini di depan layar teman-teman yang warna biru nih. Maka akan dihasilkan seperti ini, dua kontur yang dihasilkan dari titik-titik strike tip yang sudah diberikan tadi seperti itu. Nah, sehingga ada dua kontur di sini. Nah, seperti biasa apa yang perlu dilakukan teman-teman yaitu mencari titik maksimal 1 dan maksimal 2. Nah, caranya gampang sekali, teman-teman semua cek di sini. Ada namanya add user plan. Ini untuk apa sih? Ini untuk menambahkan titik, garis atau hal-hal yang digunakan untuk pada StereoNet seperti itu. Nah, teman-teman klik saja pada konturnya. Nah, di sini teman-teman ada nih add user plan seperti ini kotak. Nah, ada visibility di sini. Apa sih ini kegunaannya? Nah, di sini kegunaannya sendiri jika teman-teman ingin menentukan titik, teman-teman gunakan pol. Jika teman-teman ingin menggunakan garis, menentukannya mencari garis, teman-teman gunakanlah plan. Lalu untuk apa sih ID? ID ini sebenarnya untuk menentukan urutan saja, cuman tidak terlalu penting sehingga cukup dihilangkan saja. Nah, lalu apa ini kegunaannya label? Label ini untuk memberi nama bagi teman-teman semua. Sehingga misal tadi yang ingin kita cari di sini adalah maksimal 1, maka teman-teman tulis deh di sini label ini. Max 1. Nah, maka seperti ini. Lalu karena yang kita cari titik, maka yang kita gunakan adalah pol, sehingga centang pada plan ini kita hilangkan. Nah, sehingga akan didapatkan seperti ini. Nah, setelah mendapatkan max 1, kita cari juga max 2 di kontur yang kedua. Seperti tadi kita tambahkan add user plan, lalu kita masukkan kembali di sini. Nah, seperti tadi apa yang kita gunakan yaitu label sebagai penunjuk nama dan juga pol di sini sebagai penanda titik. Nah, kita masukkan di sini max 2. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan hasil max 1 dan max 2. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, setelah kita mendapatkan max 1, max 2,
kita akan menentukan pol dari max 1 max 2 ini, dimana kita perlu bidang atau garis dari max 1 dan max 2 berupa pol, sehingga kita klik di sini max 1 buat di teman-teman diklik. Nah, berbeda dengan tadi karena kita mencari titik menggunakan titik, sehingga kita menggunakan pol, sedangkan di sini kita membutuhkan garis dari pol itu sendiri dari max 1 dan max 2, sehingga yang kita hilangkan di sini adalah pol, kita ubah ke plan. Label tetap, karena label adalah fungsinya menuliskan nama dari bidang atau garis-garis itu sendiri, sehingga kita tuliskan di sini adalah pol 1 karena di sini merupakan pol dari hasil max 1. Nah, teman-teman bakal dapat nih seperti ini. Setelah itu kita juga polkan tidak hanya di max 1, polkan juga di max 2 tentunya. Sehingga untuk mencari kedudukan itu kita perlu kedua pol ini seperti itu. Karena sudah dilabel, sudah pada centang plan, sudah betul, maka kita masukkan pol 2 untuk sebagai penanda di sini. Nah, sudah nih ketemu pol 1, pol 2. Nah, kita cukup masukkan di sini karena di sini ada kedudukan dari pol 1 dan pol 2, itu akan menghasilkan sigma, di mana perpotongan ini kita kenal dengan sigma 2 atau kedudukan tegasan sigma 2. Nah, teman-teman, karena sigma berupa titik, kita hilangkan, plan kita ubah dari plan menuju pol, sehingga centang pada plan kita hilangkan, kita pindahkan pada pol. Nah, kita dapat nih di sini sigma 2. Kita masukkan di sini sigma 2. Nah, karena di sini warnanya sama, maka kita ubah di sini ada yang nama edit user plan, sebelah persis dari add user plan. Agar teman-teman tidak bingung di sini ada edit user plan. Di sini kita gunanya untuk mengedit data yang sudah kita masukkan tadi, kita ubah di sini. Kita gunakan nih warna merah saja agar mudah. Nah, untuk menentukan ini kita ubah dari sigma 2. Nah, di sini kan akan lebih terlihat jelas. Nah, setelah kita menemukan pol 1 sigma 2, di sini kita mencari garis bantu untuk menentukan sigma 3 dan sigma 1. Nah, kita temukan di sini bagaimana caranya menemukan garis bantu. Garis bantu atau griddle plan ini kita cukup tarik yang ada di tengah-tengah sini. Pasti ini akan melewati max 1 dan max 2. Nah, seperti ini. Kita klik pada max 1 dan max 2. Ini ada kita tulis griddle plan atau disebut juga dengan garis bantu biasanya seperti itu. Nah, setelah kita masukkan, karena ini berupa garis, pol kita hilangkan, kita ubah ke plan, maka akan didapat griddle plan. Nah, sudah seperti ini, kita sudah mendapatkan hasil griddle plan. Apa yang kita cari yaitu sigma 1 dan sigma 3. Nah, ini yang sering salah bagi teman-teman semua. Bagaimana sih cara menentukan sigma 1 dan sigma 3? Pertama, teman-teman harus tahu dulu berapa derajat yang ada di pertemuan ini. Di sini dan juga di sini. Nah, bagaimana sih menggunakannya? Yaitu teman-teman gunakan saja tools. Teman-teman gunakan measure angle di sini. Apa sih kegunaan ini? Nah, kegunaan dari measure angle ini sendiri untuk kita ketahui. Nah, kita letakkan pada max 1, kita letakkan pada max 2. Nah, di sini kita dapat nih 130 degrees dan 150 degrees. Angka 50 yang ini adalah jarak dari max 1 dan ke max 2. Itu berupa 50 derajat. Sedangkan pada 130 derajat ini merupakan jarak antara max 1 ke kiri, max 2 ke kanannya. Ini dihasilkan 132 derajat. Lah, ini yang kita butuhkan. Karena ini lebih dari 90 derajat, maka akan kita masukkan sigma 3 di dalam sini. Sehingga kita masukkan di sini sigma 3. Kita gunakan bantu pitch grid. Pitch grid ini untuk apa sih, teman-teman?
tadi karena kita tidak tahu kan tengah-tengahnya itu di mana. Ini sebagai garis bantu saja buat teman-teman semua. Nah, teman-teman harus paskan ya ke garis griddle plane-nya. Sudah. Nah, tadi karena di sini sigma 3 sehingga yang di dalam adalah sigma 3 karena lebih dari 90 derajat. Tadi kita menemukan 130. Sehingga jarak di sini ini adalah tadi 49,80. Sehingga kita bulatkan ke 50. Nah, setiap garis ini adalah 5, teman-teman. Sehingga bisa kita hitung nih dari sini. Misal 5, 5, 10, 15, 20, 25. Berarti berada di sekitar sini. Karena ini tadi lebih, jadi kita ada di sini. Nah, teman-teman semua masukkan aja di sini. Yaitu sigma 3. Masukkan sigma 3. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa kita di sini titik, sehingga plan kita hilangkan, kita ubah ke pol gitu. Nah, sehingga didapatlah sigma 3 di sini. Selain itu kita cari lagi sigma 1. Sigma 1 itu di mana sih? Nah, sigma 1 itu letaknya 90 derajat dari sini. Sehingga bakal kita temukan tuh sigma 1 pasti akan terpotong dengan ini. Nah, segi pasti posisinya di sini nih. Ini adalah pol dari sigma 3, sehingga kita dapatkan di sini, kita tuliskan sigma 1. Kita centang yang pol, kita masukkan. Nah, sudah kita dapatkan nih sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 2. Kita edit dulu agar warnanya kita ubah biar lebih jelas seperti itu. Kita ubah, sigma 2 juga kita ubah. Sehingga seperti ini. Nah, sudah semua. Setelah itu kita hilangkan tools dari grid, pitch grid ini. Nah, tadi kan kita gunakan pitch grid untuk menunjukkan dari garis-garis itu, kita hilangkan. Sudah kita hilangkan. Ini hasilnya. Cuman karena di sini legenda dari ini belum lengkap. Nah, teman-teman bisa nih mencentang ulang legenda di bagian kiri, plot option. Teman-teman centang ini, hilangkan, dicentang ulang. Nah, maka sudah akan hasil ada yang baru. Di sini kita ketemukan kedudukan dari sigma 1, sigma 2 dan juga sigma 3 seperti itu. Nah, sehingga inilah hasil akhir dari kekar yang ada pada data yang telah disediakan seperti itu. Untuk kali ini kita membahas mengenai lipatan. Nah, untuk lipatan kali ini sesuai data yang sudah ada di sini teman-teman semua, ada 271 WS and 272 WS dengan dip 56, 55. Nah, teman-teman semua di sini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ini 5 data yang ada di menggunakan belakangnya WS ini perlu kita back azimutkan sehingga ini menjadi data yang tip yang sesungguhnya, strike sesungguhnya seperti itu. Nah, sehingga dari N271 ini teman-teman perlu mengurangi 180 derajat. Sehingga N271 dikurangi 180 derajat yaitu 91. N272 dikurangi 180 92 dan seterusnya. Nah, berbeda dengan ini karena sudah tetap pada arahnya, maka kita tetapkan dengan nilainya yaitu 240, 238, 238. Nah, setelah itu teman-teman semua copy saja data yang sudah diubah dari datanya menuju data back azimut, kita copy, kita masukkan ke dips.
Nah, sebelum itu seperti biasa kita ubah dulu nih. Dari deep direction kita ubah ke strike. Caranya memencet project setting, teman-teman ubah aja di sini. Kita masuk nih. Nah, langsung kita CTRL-V, data yang sudah kita ubah tadi. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Nah, teman-teman semua cukup langsung masuk ke kontur test, preset. Sehingga didapatkan dua kontur seperti ini. Nah, setelah mendapat dua kontur, teman-teman seperti biasa menandai terlebih dahulu kontur tersebut, yaitu dengan cara menandakan max 1, max 2 pada konturnya. Nah, teman-teman masukkan label yaitu max 1. Nah, seperti yang sudah teman-teman tadi pada kekar, apa sih kegunaan ini? Nah, kita gunakan pol dan juga label, di mana pol ini karena berupa titik, teman-teman tidak perlu menggunakan plan, yang mana plan ini berupa garis, akan menunjukkan garis, sehingga pol dan label digunakan untuk penulisan namanya. Nah, teman-teman tuliskan nih. Nah, setelah itu teman-teman lanjut pada kontur kedua, teman-teman juga tandai dengan max 2. Nah, sama seperti sebelumnya, kita butuhkan adalah di sini label dan juga pol, sehingga kita dapatkan max 2. Max 2 seperti itu, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan dua kontur ini dengan max 1, max 2, teman-teman cari nih sigma 2. Agar lebih mudahnya, teman-teman cukup langsung, tidak perlu membuat pol dari max 1 dan max 2. Teman-teman langsungkan saja dari sini. Nah, teman-teman langsung masukkan datanya di sini. Dimana garis ini harus melewati max 1 dan max 2. Nah, sehingga teman-teman bisa memasukkannya di sini. Teman-teman dapat sigma 2. Nah, seperti itu. Nah, sigma 2 ini kan berupa titik. Seperti biasa kita cukup centang pada label dan juga pol. Nah, setelah mendapatkan sigma 2, teman-teman buat nih garis bantu. Garis bantu yang mana dari sigma 2 ini teman-teman harus melewati dari max 1, max 2. Sehingga kita dapatkan di sini, kita ubah dari pola menuju plan. Kita tuliskan griddle plan atau garis bantu. Nah, sehingga didapatkan garis seperti ini. Teman-teman sudah menemukan griddle plan max 1, max 2 dan juga sigma 2. Sekarang teman-teman menentukan di mana letak sigma 3 dan sigma 1. Nah, bagaimana cara menemukannya? Teman-teman masukkan tools terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk mengetahui letak sigma 3 atau sigma 1 harus kita ketahui terlebih dahulu berapa jarak yang diperlukan, yaitu antara max 1 dan max 3. Nah, maka akan diperoleh data seperti ini nih, 103,72. Nah, data yang kita gunakan ini yang di bawah ini, yang 72 ini, sehingga data ini adalah jarak antara max 1 ke bagian kiri dan max 2 sebelah kanan. Nah, 107 ini teman-teman semua adalah jarak dari max 1 dan max 2, sedangkan kita yang gunakan adalah 72, sehingga ini adalah nilainya kurang dari 90, sehingga yang ada di bagian tengah yaitu max 1, sigma 1. Nah, teman-teman masukkan saja sigma 1-nya langsung di bagian tengah dengan cara kita bantu dengan pitch grid nih. Nah, sudah kita bantu. Sekarang karena tadi antara ini adalah 100 105, teman-teman 100 kita bulatkan ke 106, maka kita perlu sekitar 53. Sehingga setiap garis ini adalah 5. Teman-teman masukkan saja 1, 2, 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Tepat di tulisan griddle plan ini. Nah, setelah itu teman-teman masukkan saja di sini sigma 1. Kenapa tadi sigma 1? Kan tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa jaraknya kurang dari 90 derajat. Sehingga yang kita masukkan adalah sigma 1. Lalu bagaimana cara mencari sigma 3? Cukup kita polkan saja dari sigma 1.
Nah, nanti garis pol ini teman-teman akan ketemu nih. Nah, cukup letakkan saja garis polnya. Jika sudah berhubungan dengan sigma 1, maka itulah nilainya. Nah, sigma 3 berarti berada di atas sana. Nah, sekarang sudah ketemu nih sigma 1, sigma 3, sigma 2. Kita hilangi dulu ini sigma tanda grisnya dengan cara delete all tools. Nah, sehingga sudah ketemu sigma 3, sigma 2, sigma 1. Tinggal kita edit aja nih biar gak bingung teman-teman semuanya. Nah, kita ubah-ubah warnanya nih. Sekarang kita ubah sigma 2-nya, kita ubah warnanya menjadi merah saja biar kelihatan berbeda. Sigma 3 juga kita ubah merah. Sigma 3 kita juga ubah merah. Nah, sehingga didapat seperti ini. Nah, sudah kita dapatkan data semuanya nih teman-teman. Nah, sehingga yang teman-teman lakukan sekarang adalah menentukan kedudukan semuanya nih. Dengan cara gimana? Ini ada legend di sini. Nah, sehingga legend ini perlu kita hilangkan terlebih dahulu centangnya. Baru kita klik lagi, maka akan muncul semua data yang ada di sini. Nah, sehingga kita tahu kedudukan dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Di sini ada 344 dengan 7. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil dari data lipatan yang sudah teman-teman tadi ketahui. Seperti ini. Nah, akan dihasilkan berupa stereonet yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita bahas mengenai gas fractal dengan bidang sesar. Nah, gas fractal ini teman-teman sesuai data yang sudah diperoleh di sini. Nah, teman-teman ubah dulu seperti biasa dari deep direction kita ubah straight right. Nah, sehingga akan dihasilkan seperti ini. Lalu teman-teman langsung saja masuk ke counter preset. Nah, kan didapat nih stereonetnya seperti ini. Nah, teman-teman langsung saja tambahkan add user plan di mana klik sembarang di sini teman-teman. Yang penting data ini sesuai dengan teman-teman. Di sini kita masukkan 143 dan 43. Nah, sesuai nih 145 dan 43 teman-teman. Sehingga kita di sini 145 dan 43 labelnya kita tulisi bidang sesar. Nah, karena berupa garis, teman-teman jangan sampai lupa yang kita gunakan adalah label dan plan. Nah, sudah kita masuk, kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan berupa gas fractal. Gas fractal di sini ada 3541. 3541. Nah, kita tulisi di sini gas fractal. Dapat teman-teman semua. Nah, didapat nih data 2. Sekarang teman-teman bisa menentukan sigma 1 di sini. Sigma 2. Sigma 2 itu berada di perpotongan antara gas fractal dengan bidang sesar. Nah, di sini kita tulis sigma 2. Kita ubah dari plan ke pol. Sehingga terdapat sigma 2. Nah, sekarang kita cari garis bantunya dengan memplotkan dari sigma 2. Nah, di sini kita tulis di griddle plan. Karena berupa garis maka kita gunakan plan. Nah, sudah nih ketemu nih gas fractal sigma 2 bidang sesar griddle plan. Nah, sehingga kita bisa menentukan sigma 1 dan sigma 3 nya. Nah, sigma 1 itu berada pada perpotongan antara griddle plan dan juga gas fractal. Sehingga teman-teman bisa nih menulis di perpotongan ini. Nah, perpotongan ini kita sebut dengan sigma 1. Sigma 1 karena berupa titik, maka tadi saya bilang. Nah, sudah ketemu sigma 2, sigma 1. Sekarang kita cari sigma 3. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita mempolkan dari sigma 1. Nah, cara mempolkannya dengan biar mudah bagaimana? Tidak perlu dengan kita tools, kita pitch grid, tidak perlu, cukup langsung saja kita masukkan add user plan, kita buat garis yang sama dengan sigma 1. Nah, di sini nih. Ini udah jelas berarti ini pol dari sigma 1 dan kita masukkan ini berupa sigma 3 teman-teman semua. Karena berupa titik maka pol. Maka sudah ditemukan semua kedudukannya teman-teman semua. Nah, karena sudah ditemukan, sekarang kita ubah-ubah nih agar teman-teman lebih mudah untuk diketahui
warnanya kita ubah jadi merah. Kalau sigma ini kita griddle pen atau garis bantu kita ubah warnanya menjadi hitam saja. Kita ubah merah, kita rubah merah, kita rubah merah semuanya. Nah, sudah nih teman-teman semua, maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, untuk mencari kedudukan semuanya, kedudukan dari sigma 1, sigma 3, sigma 2 bidang sesar ini, caranya bagaimana? Nah, teman-teman di sini ada bagian kiri ada plot option di mana ada tulisan legend. Teman-teman harus centangnya kita hilangi terlebih dahulu. Nah, kita masukkan lagi. Sehingga kita dapat nih data semuanya. Sehingga dari hasil data gas fracture dengan arah 3541 dan bidang sesar 14543 didapatkan berupa asteroid yang seperti ini, seperti itu. Nah, ini semua adalah data yang telah diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita bahas mengenai stereasi atau garis-garis dengan bidang sesar, dimana teman-teman cukup masukkan saja ke dalam list, datanya sudah ada. Nah, teman-teman masukkan nih, kita ubah dulu seperti biasa ke arah strike right tip. Oke, nah teman-teman seperti biasa masuk langsung ke contour preset. Setelah masukkan data, teman-teman ubah nih, teman-teman tools, teman-teman, karena tadi adalah garis-garis dengan arah 246E. Nah, sehingga teman-teman tools di sini teman-teman masukkan berupa trend line. Cukup langsung ke arah 246. Nah, sudah masuk. Arahnya seperti ini, teman-teman sudah dapat. Sekarang kita buat bidang sesarnya 22744, 22744. 22744. Nah, kita tulisnya di sini bidang sesar. Nah, didapat nih teman-teman. Sebentar, kita ubah polnya, kita lupa. Nah, didapat bidang sesar nih teman-teman semua. Setelah didapat bidang sesar, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu ada perpotongan di sini. Teman-teman sekarang tambahkan saja dari perpotongan itu di sini. Ini disebut garis bantu karena kita perlu garis bantu di sini, yaitu griddle plan. Tuliskan saja griddle plan 1. Teman-teman hilangkan pol sama ID karena kita kan garis ya di sini. Nah, didapat seperti ini griddle plan 1. Sekarang kita sudah ketemu perpotongan antara bidang sesar dengan griddle plan itu disebut dengan sigma 1, teman-teman semua. Nah, sehingga di sini kita tuliskan sigma 1. Nah, sigma 1 karena berupa titik kita masukkan pol label. Nah, sudah ketemu. Nah, teman-teman sekarang masukkan saja nih seterusnya. Teman-teman masukkan di sini. Karena kita dari sigma 1, teman-teman polkan 90 derajat. Nah, sehingga di sini teman-teman semua akan mendapatkan pol. Nah, ini disebut griddle plan 2. Karena bentuk garis, kita buat garis. Nah, sudah ketemu nih teman-teman griddle plan 2. Di sini ada griddle plan 1. Nah, sigma 1 ini teman-teman, jika perpotongan antara griddle plan dipolkan ke arah sigma 1, teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah pitch grid, teman-teman. Untuk apa sih pitch grid ini? Nah, pertama letakkan dulu nih yang penting di arah di garis bantu yang kedua. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mencari sigma 1, teman-teman perlu menurunkan 30 derajat ke arah bawah. Teman-teman turunkan aja 30 derajat dari perpotongan ini nih. Sehingga jika 30 derajat setiap ininya 5, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 setengah.
Jadi di sini teman-teman semua. Ini kesini kita dapat 5, ya kesini dapat 5, kita 10, 15, 20, 25, 30. Nah, karena di sini tadi setengah, maka kita tambahkan setengah di sini. Nah, kita dapat nih sigma 1. Nah, sudah dapat sigma 1, yaitu berupa titik. Kita hilangkan plannya gitu. Nah, sudah dapat teman-teman semua. Sehingga untuk sigma 3 cukup mudah, teman-teman. Teman-teman cukup di sini garis ini. Nah, garisnya sudah berpotongan dengan sigma 1. Teman-teman letakkan di sini. Nah, pasti ini adalah pol dari sigma 1. Nah, sehingga kita tuliskan sigma 3. Sigma 3 itu dipolkan dari sigma 1. Sehingga diperolehlah di sini. Nah, sudah ketemu teman-teman semuanya datanya. Sekarang kita hilangkan delete toolsnya di sini. Nah, kita ubah-ubah nih data-datanya nih, teman-teman semua. Edit data. Nah, gradle plan 1. Bidang sesar kita ubah warna nih. Kita ubah warna hitam saja. Nah, terus gores garis. Sigma 3 kita beri warna merah, sigma 2 juga kita beri warna merah. Wih, ini salah ya, sigma 2 ini. Nah, sudah ketemu, sudah seperti ini teman-teman semua. Sebentar teman-teman, kita kehilangan dari stereasinya teman-teman. Jangan sampai ini hilang teman-teman semua. Kita tulis ulang 240. Nah, 200 berapa tadi? Kita lihat ulang dari 246. Trendline 246. Nah, sudah. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah kita dapatkan semuanya, kita legendnya kita hilangkan agar ketemu kedudukannya. Nah, strike break di bagian kanan, di bagian ini kita ubah menjadi transplant. Nah, sudah ketemu semua. Maka dihasilkan data dari antara bidang sesar dengan fault line ini, dengan si garis-garis striasi ini, didapatkan data seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terakhir ini ada drag fault teman-teman semua dengan bidang sesar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Seperti biasa, kita buka dulu dips datanya. Kita buka, kita ubah dulu menjadi strike dip. Nah, sudah teman-teman masuk, langsung saja masuk ke counter preset. Nah, sesuai nih teman-teman. Kita lihat dulu datanya. Datanya meminta bidang sesar 23543. 23543 sehingga add user plan 23543. 43. Ini adalah kedudukan dari bidang sesar. Nah, ketemu nih teman-teman. Sudah, kita hilangi terlebih dahulu nih teman-teman. Tadi kita karena tadi bidang sesar lupa label. Nah, seperti ini teman-teman bidang sesar. Lalu teman-teman cari lagi, yaitu data berupa drag fault. Berapa datanya, yaitu 10856. Nah, teman-teman masukkan saja plan. Di sini kita centang, label kita centang, dihasilkan data seperti ini teman-teman semua. Nah, sudah, teman-teman langsung saja buat di sini.
pasti ini adalah sigma 2. Potongan dari ini adalah sigma 2 teman-teman semua. Sudah nih didapat. Sekarang kita buat garis bantunya. Garis bantunya kita polkan dari sigma 2. Ini kita buat tulisan cradle plan atau garis bantu teman-teman semua. Karena berupa garis maka kita plan. Nah, kita masukkan cradle plan-nya udah dapet. Sekarang kita bisa mencari sigma 1, sigma 2, tapi kita perlu mencari sigma 2 aksennya terlebih dahulu. Nah, perpotongan antara drag fault dengan cradle plan ini disebut sigma 3, teman-teman. Sigma 3 aksen, teman-teman semua. Sigma 3 aksen. 64 titik ya, teman-teman. Jangan sampai salah kita buatnya pol. Nah, sigma 3 aksen. Lalu untuk mencari sigma 1 aksen, teman-teman cukup polkan saja dari sigma 3. Nah, di sini nih. Nah, ternyata kita temukan sigma 3-nya di sini, teman-teman semua. Nah, kita temu sigma 1 aksen. Oke, kita dapat sigma 1 aksennya di sebelah sini. Nah, lalu teman-teman, kita sigma 1 ini teman-teman pasti berada 30 derajat dari sini nih. Nah, sehingga kita perlu cradle plan terlebih dahulu nih. Tools, teman-teman, pitch grid. Nah, di cradle plan ini teman-teman buat pitch grid. Sehingga setelah didapat pitch gridnya seperti ini, teman-teman bisa memplotkan 30 derajat dari sini. 10, 5. Ini untuk mencari sigma 1 ya, teman-teman. 5, 10, 15, 25. 5, 10, 15, 25, 30. Atau teman-teman juga bisa ke bawah juga tidak apa-apa. 5, 10, 15, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sigma 3-nya di sini. Ini sigma 1 ya, teman-teman. Sigma 1 tanpa aksen diperoleh di sebelah sini. Sedangkan sigma 3 kita polkan lagi dari sigma 1, teman-teman semua. Sehingga didapatlah di sini nih. Nah, sigma 3. Nah, sudah didapat semuanya, teman-teman. Sekarang kita tinggal edit-edit aja nih. Kita hilangkan dulu delete tools agar pitch grid-nya hilang. Nah, sudah ditemukan. Sekarang kita edit-edit. Sigma 2 kita ubah warna merah, teman-teman. Sigma 3, sigma 1 kita ubah warna merah. Ini sigma 3, sigma 1. Cuman di sini kita ubah saja grid line-nya dengan warna hitam, teman-teman. Nah, terlihat bahwa ini adalah garis bantu. Nah, sehingga seperti ini data yang didapatkan. Teman-teman hilangkan dulu legend-nya untuk mengetahui kedudukan semuanya. Kita ubah di sini strike right, kita ubah menjadi trend planks. Nah, sudah semua, teman-teman. Akhirnya kita dapatkan semua datanya, drag fault,